Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dan sosial dari studi kelayakan bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya untuk anggota dari kelompok 4 sendiri dapat dilihat di slide kedua, di mana terdapat nama lengkap dan NIM dari setiap anggota dari kelompok 4. Nah, selanjutnya untuk aspek ekonomi dan sosial sendiri kami secara garis besar membagi 3 penjelasan. Jadi yang pertama itu ada pengertian aspek ekonomi dan sosial, lalu ada dampak yang timbul, dan ada peningkatan pendapatan nasional. Nah, untuk pengertiannya sendiri, dalam pengertian dasarnya aspek ekonomi dan sosial sangat berkesinambungan. Aspek ekonomi adalah dampak di mana setiap langkah dan strategi yang diambil oleh perusahaan pada kehidupan dan lingkungan ekonomi di sekitarnya. Nah, sedangkan aspek sosial sendiri merupakan dampak sosial yang terjadi pada lingkungan perusahaan setelah perusahaan ini didirikan. Selanjutnya itu ada dampak yang timbul. Jadi dari aspek ekonomi sendiri ini utamanya akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, di mana variabel yang dipengaruhi sangat besar adalah variabel pendapatan dari setiap masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan yang didirikan. Nah, selanjutnya ada aspek sosial. Jadi dari aspek sosial sendiri dampaknya itu adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dampak umumnya sendiri ini dalam aspek ekonomi dan sosial itu perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya akan sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian dari setiap aspeknya sendiri. Sini saya akan menjelaskan terkait dampak aspek ekonomi dari adanya suatu usaha atau investasi. Di sini saya akan memberikan contoh suatu usaha tersebut, yaitu pendirian pabrik. Yang pertama yaitu meningkatnya ekonomi rumah tangga. Nah, meningkatnya ekonomi rumah tangga ini melalui peningkatan pendapatan keluarga, baik untuk keluarga pekerja dan juga pemilik usaha. Yang kedua yaitu perubahan pola nafkah. Nah, perubahan pola nafkah ini sendiri dikarenakan adanya perubahan pekerjaan yang awalnya menjadi petani dan berubah pekerjaan menjadi karyawan. Nah, ada juga sebagian golongan yang memilih untuk tetap menjadi petani namun juga bekerja sebagai karyawan. Terus yang selanjutnya yaitu akan muncul jumlah dan ragam produk dan jasa yang semakin bervariatif. Hal ini sebagai suatu usaha untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang akan semakin kompleks ke depannya. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatnya sarana dan prasarana seperti jalan raya, listrik, dan jaringan telepon yang digunakan untuk membantu kegiatan operasi pabrik itu sendiri. Terus yang kedua yaitu menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Nah, di sini melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif sehingga dapat berguna bagi berbagai pihak. Yang kedua yaitu peningkatan nilai sumber daya alam. Nah, di sini sumber daya alam yang diolah menjadi suatu produk tersebut itu pasti nanti akan meningkat nilainya sehingga memiliki nilai jual yang semakin tinggi. Terus yang selanjutnya yaitu peningkatan nilai sumber daya alam yang belum terjamah di beberapa wilayah yang mungkin terisolasi. Nah, terus dampak yang ketiga yaitu meningkatnya perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. Nah, di sini peningkatan ini terjadi karena adanya melalui pemerataan pendistribusian pendapatan. Terus selanjutnya yaitu peningkatan PDB dan PAD. Nah, selanjutnya juga jika produk yang dihasilkan dapat mengurangi penggunaan barang atau jasa impor. Nah, di sini akan menghemat devisa. Dan jika barang atau jasa tersebut dapat diekspor, hal ini tentu akan menambah devisa negara. Terus yang selanjutnya yaitu memperoleh pendapatan dari pajak akan suatu usaha tersebut. Dampak yang keempat yaitu pengembangan daerah. Nah, pengembangan daerah ini melalui dengan meningkatnya pemerataan pembangunan. Nah, dengan adanya suatu pendirian usaha ini, pembangunan pada
pada daerah tertentu tentu akan semakin berkembang. Pemerintah juga biasanya memiliki aturan-aturan khusus yang untuk pembangunan suatu pabrik itu sendiri. Terus yang kedua yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari situ maksud saya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan ini dapat kita lihat dari kebutuhan sumber daya manusia yang nanti dibutuhkan pada pabrik itu sendiri. Nah, di situ kan juga kita tidak menutup kemungkinan terjadi adanya sumber daya manusia yang dibutuhkan dari berbagai daerah, dan di sana juga dapat terbuka lingkungan pergaulan antar daerah. Nah, yang terakhir yaitu membuka wilayah yang terisolasi. Nah, pembangunan pabrik ini juga dapat membuka suatu wilayah yang mungkin masih jauh lebih rendah kegiatan ekonominya dibanding wilayah lainnya. Selanjutnya adalah dampak dari aspek sosial. Dalam pendirian suatu usaha pasti akan memberikan dampak untuk lingkungan sekitarnya, baik dampak positif maupun negatif. Nah, dampak-dampak tersebut diantaranya yang pertama adanya perubahan demografi. Perubahan demografi ini terjadi melalui adanya perubahan struktur penduduk, perubahan tingkat kepadatan penduduk yang disebabkan karena adanya migrasi. Yang kedua, perubahan budaya. Perubahan budaya ini meliputi kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, nilai, dan norma budaya setempat sebagai akibat dari adanya migrasi. Perubahan warisan budaya seperti situs purbakala maupun cagar budaya yang harus direlokasi guna pendirian usaha baru. Lalu, kemungkinan terjadinya tingkat kriminalitas dan konflik antar warga asli dengan pendatang baru. Yang ketiga, ada perubahan kesehatan masyarakat meliputi perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Perubahan potensi terjadinya pencemaran dan kondisi sanitasi lingkungan. Perubahan potensi besarnya dampak timbulnya penyakit yang dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Nah, berdasarkan dampak tersebut, aspek sosial digunakan untuk mengukur seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan bisnis terhadap kondisi lingkungan sosial di sekitar, apakah memberikan dampak positif ataupun sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kegiatan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Kemudian, kelaikan lain adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pada pendekatan yang pertama, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah Qn dikali Pn, di mana P sama dengan harga barang dan Q adalah jenis barang. Selanjutnya adalah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Dalam pendekatan yang kedua ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana R adalah pendapatan dari upah, W pendapatan bersih dari sewa, I adalah pendapatan dari bunga, dan P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Selanjutnya adalah
pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam pendekatan yang terakhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X min M, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintahan, X ekspor, dan M adalah impor. Dengan menggunakan 3 pendekatan pendapatan nasional dapat membantu suatu negara untuk menentukan jumlah atau besarnya pendapatan. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara tersebut, karena berhubungan dengan laju perekonomian yang ada di suatu negara. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan perhitungan pendapatan nasional metode produksi. Jadi sebelum masuk pada bagian saya akan menjelaskan sedikit sebelum saya. Jadi dalam pendekatan perhitungan pendapatan nasional ini ada 3, yaitu yang pertama pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan pengeluaran. Oke, selanjutnya dalam pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini, jadi nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Nah, pada umumnya lapangan usaha ini untuk menghitung pendapatan nasional dibagi menjadi 11 sektor, yaitu yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang kedua pertambangan dan penggalian. Ketiga industri pengelolaan. Keempat listrik, jasa, dan air minum. Kelima bangunan. Keenam perdagangan hotel dan restoran. Kemudian ketujuh pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ke-9 sewa rumah. Ke-10 pemerintah dan pertahanan. Dan yang terakhir jasa-jasa lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan formula dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Jadi untuk formulanya Y sama dengan unit 1 dikali harga 1, kemudian ditambah nilai tambah dari unit 2 dikali harga 2, dan seterusnya. Untuk saya mengambil contoh, jadi dalam industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan produksi sebagai berikut. Industri pengolahan bahan tekstil ini membeli 1.500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per meter. Kemudian kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000. Kemudian benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000. Kain diolah menjadi pakaian garmen dengan harga 250.000. Setelah menjadi kain, kemudian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional metode produksi ini adalah yang pertama petani kapas dengan kuantitas 1.500 dikali harganya 150.000. Kemudian untuk benang 1.500 dikali harga dari benang yaitu 170.000 dikurangi 1.500 dikali 150.000. 150.000 ini diperoleh dari 150.000 dikali 1.500 ini diperoleh dari harga perolehan kapas dikali dengan kuantitasnya. Kemudian untuk kainnya, untuk kain juga sama, 1.500 dikali harga kain 200.000, kemudian dikurangi 1.500 dikali 170.000. Nah, begitupun sampai kepada konsumen atau dijual di pasaran. Jadi diperoleh harga untuk yang pertama petani kapas ini dihitung total 225 juta, kemudian sampai terakhir 75 juta. Dan dijumlah jadi pendapatan nasional 450 juta. Jadi ini perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi seperti ini. Di sini saya Helmi Adita Pratama dari NIM 17081201168 ingin menjelaskan tentang pendekatan pengeluaran. Di sini pendekatan pengeluaran atau expenditure approach adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian suatu negara.
Pengeluaran yang dimaksud adalah 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan konsumen pemakai barang jasa sekaligus pemilih faktor produksi tenaga kerja yang menghasilkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini merupakan sewa, upah, laba, bunga dividen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Di sini pemerintah melakukan beberapa proyek dengan melibatkan pihak swasta dalam tujuan investasi jangka panjang. Ketiga adalah pengeluaran pengusaha untuk investasi. Pengusaha-pengusaha yang dimaksud ini adalah pengusaha-pengusaha mikro yang melakukan investasi dengan kerjasama antara pemerintah. Dan keempat yaitu ekspor-impor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pendapatan atau income a product. Adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara dalam satu periode atau 1 tahun. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi yang menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, yang pertama, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Lalu yang kedua, pemilik modal akan mendapatkan bunga. Ketiga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa. Lalu yang terakhir, keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Dari segi pendapatan, dengan adanya investasi tersebut dapat dihitung seberapa besar pendekatan pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat tersebut, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Begitu juga di sisi pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga dapat mendongkrak multiplier efek kegiatan perekonomian lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.